Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Selain 6 penguasa kota itu, masih ada pemimpin kelompok-kelompok independen yang ikut menyambut para pejabat Istana Langit ini. Alam Kaisar tingkat 3 dan sisanya hanya ada di alam semi Kaisar. Kenapa dia disebut pejabat utama? Apa kekuatan orang-orang di Istana Langit yang menjadi pejabat utama rata-rata seperti ini? Tanya Qin San pada Dageng. Meski tidak tahu apakah dengan kekuatannya sekarang dia bisa menghadapi seorang kultivator dengan basis kultivasi di alam Kaisar tingkat 3, namun Qin San sudah terbiasa menghadapi kultivator dengan kekuatan yang lebih tinggi. Terakhir kali melawan kultivator yang lebih kuat saat dia membunuh tuanmu di Kedai Langit. Meski begitu, Qin San tidak menjadikan satu pertarungan itu sebagai dasar dalam mengukur kekuatan tempurnya saat ini. Bagaimanapun di alam Kaisar, cara mencapai alam Kaisar dan penguasaan teknik serta sumber daya yang dimiliki akan menjadi penentu terbesar kekuatan tempur seseorang. Tidak, seharusnya ini hanya pejabat utama lingkaran luar. Di Istana Langit, sebutan pejabat utama adalah mereka yang bisa memasuki istana dan mengikuti pertemuan besar yang diadakan oleh Kaisar Langit di ruang singgasananya. Setidaknya ada ratusan orang dengan sebutan pejabat utama seperti ini. Kekuatan orang ini terbilang cukup kuat di kalangan pejabat utama. Jika diklasifikasikan, setidaknya dia termasuk pejabat level menengah di antara para pejabat utama. Aku bahkan mendengar jika seseorang dengan basis kultivasi di alam semi Kaisar bisa menjadi pejabat utama di Istana Langit. Kaisar Langit Zhang memang sedang menggemukkan strukturnya untuk memperkuat diri, kata Dageng. Dia mengaku di masa lampau saat Kaisar Langit Zhang Bingji baru berkuasa, Istana Langit melalui orang-orang terdekat Zhang Bingji banyak mengajak kultivator alam Kaisar untuk bergabung dengan Istana Langit. Dia termasuk salah satu yang ditawari untuk memasuki lingkaran istana. Tapi sejak dulu aku lebih suka seperti ini. Aku tidak terlalu senang dengan formalitas yang ada di istana, ujarnya. Aku baru berpikir menjadi pejabat istana saat basis kultivasiku benar-benar mengalami kebuntuan. Bersama Tuan Abao, aku sama sekali tidak berkembang, katanya sambil mendesah penuh penyesalan. Qin San tersenyum mendengarnya lalu menepuk bahu Dageng. Aku akan berusaha membantu kalian semua menemukan cara untuk menerobos kebuntuan kultivasi kalian, kata Qin San kembali meyakinkan Dageng. Di area gerbang kota Yang, 6 pejabat Istana Langit yang baru keluar dari lubang hitam mulai diajak berjalan memasuki kota. Keenamnya tidak memilih melayang ke puncak bukit, tempat kediaman penguasa kota yang berada. Setelah sekian lama, Kaisar Zhang Bingji berkuasa, ini kali pertama ada pejabat utama Istana Langit yang kembali berkunjung secara resmi seperti ini. Hal itu membuat keenam pejabat itu tampak ingin menanamkan keramahan Istana Langit dengan menyapa orang-orang yang berkumpul dan menunggu mereka. Di kejauhan Qin San dan Dageng hanya menatap 6 pejabat Istana Langit itu berjalan masuk sambil menyapa orang-orang di sekitar mereka. Apa kita hanya akan memperhatikan Tuan? Atau kita akan melakukan sesuatu sebelum meninggalkan kota yang ini? Tanya Dageng. Kita akan lihat sebentar. Untuk sementara kita perhatikan saja semua yang terjadi di kota ini, jawab Qin San. Dia benar-benar bingung apakah akan melakukan tindakan atau tidak. Basis kultivasi pejabat utama yang datang ini berada di alam Kaisar tingkat 3, tidak akan mudah bagi Qin San untuk mengalahkannya. Meski sudah terbiasa menghadapi kultivator dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, namun saat ini dia masih sangat hati-hati dalam bertindak. Lagi pula, hampir pasti mengacau di tempat ini akan membuatnya bertarung terbuka dengan kelompok besar yang sekarang menyambut kedatangan pejabat utama itu. Hal itu hanya akan mengekspos dirinya dan menempatkannya dalam daftar buruan Istana Langit. Saat Qin San dan Dageng berbincang sambil memperhatikan 6 pejabat Istana Langit yang mulai berjalan ke arah tangga batu menuju kawasan kediaman penguasa kota Yang. Mereka tidak sadar jika beberapa pasang mata kini tertuju ke mereka berdua.
Empat pria tua yang sedang berdiri di sisi lain memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Selain empat pria tua itu, satu pria paruh baya dari kediaman penguasa kota yang bersama mereka. "Apa kamu yakin dua orang ini pelakunya?" tanya salah satu dari empat pria tua itu. Mereka adalah empat utusan paviliun laut spiritual yang datang bersama rombongan penguasa kota yang ke kota ini. Sementara pria paruh baya yang bersama mereka adalah orang yang sebelumnya ditugaskan penguasa kota yang untuk mengikuti Qin San dan Dageng. Saat akan meninggalkan kota yang, "Aku tidak mungkin salah tuan. Dua orang itu adalah orang yang sama yang aku ikuti di kota yang," jawab pria paruh baya tadi. Empat tetua paviliun laut spiritual itu saling melirik. "Apa kita akan mengambil tindakan sekarang?" tanya salah satu dari mereka. Pemimpin dari empat orang itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, biarkan pejabat utama Istana Langit itu ke kediaman penguasa kota yang terlebih dahulu baru kita ambil tindakan. Jika kita melakukannya sekarang, bisa-bisa kita juga dianggap pihak yang ingin mengacaukan rencana Istana Langit di domain Tianji ini," jawab pria tua di alam semi kaisar tingkat 5. Qin San dan Dageng mulai berbalik badan dan berjalan ke sisi kota yang lainnya. Saat para pejabat Istana Langit dan pemimpin kota serta pemimpin kelompok lain yang tadi berada di depan gerbang mulai bergerak menaiki bukit kediaman penguasa kota yang. Keduanya berjalan dengan santainya di jalur utama memasuki kota yang lebih dalam. "Kita akan mencari tempat yang tidak terlalu jauh dari kediaman penguasa kota," kata Qin San. Keduanya terus berjalan memasuki pusat kota. Beberapa area di dalam pusat kota masih dipenuhi dengan prajurit Istana Langit, yang sengaja disebar untuk mengantisipasi keamanan kota yang selama 6 pejabat utama itu ada di kota ini. "Ada yang mengikuti kita. Perasaan kita tidak terlalu menonjol selama berada di kota ini. Kenapa tiba-tiba ada yang mengikuti kita?" gumam Qin San. Dageng menyipit mendengarnya lalu menajamkan persepsinya. "Dua kultivator alam semi kaisar dan dua kultivator alam nirwana tingkat puncak," balas Dageng setelah ikut menangkap aura 4 orang yang sedang mengikutinya. Keduanya akhirnya memilih berbelok ke arah pinggiran utara kota yang, alih-alih mengikuti rencana awal Qin San yang ingin mencari tempat di pusat kota. Begitu sampai di area yang sedikit lebih sepi, Qin San dan Dageng berhenti sambil berbalik ke belakang. "Keluarlah. Bukankah kalian mencari tempat sepi seperti ini?" kata Qin San. Dari arah depan, 4 pria tua dengan jubah yang sama mulai muncul sambil menatap tajam ke arah Qin San dan Dageng. "Kenapa aku seperti teringat dengan orang-orang yang mati di kota yang saat melihat jubah kalian? Apa kalian rekan mereka?" tanya Qin San saat memperhatikan jubah yang digunakan orang-orang itu. Pria tua di alam semi kaisar tingkat 5 mendengus mendengar ucapan Qin San. "Jadi benar, kalian yang sudah membantai anggota paviliun kami?" tanyanya. Qin San hanya tersenyum mengejek lalu merentangkan tangannya. Sus, wus. Formasi nirwana tingkat 1 tiba-tiba berdiri mengurung 4 orang itu. Wajah keempat pria tua itu langsung berubah melihat formasi pengurung tingkat nirwana kini membatasi ruang gerak mereka. "Sejak kapan dia mendirikan formasi di sini? Kenapa kita tidak merasakan sebelumnya?" gumam salah satu dari mereka dengan wajah ketakutan. Jangankan 4 orang itu, bahkan Dageng dibuat terpaku dengan formasi pengurung yang tiba-tiba berdiri itu. "Tuan, Anda benar-benar jenius. Aku baru menemukan seseorang yang bisa mendirikan formasi tingkat nirwana seperti ini hanya dalam waktu singkat seperti ini," gumamnya sambil menatap Qin San penuh rasa kagum. Aura alam kaisar di tubuh Qin San tiba-tiba meluap memberi tekanan pada 4 orang itu. Dageng hanya diam di sisinya. Sementara 4 orang dari paviliun laut spiritual itu sudah berwajah muram, begitu merasakan ranah kultivasi Qin San. "Tidak, kita sedang mengejar kematian sendiri dengan memburu orang ini," gumam kultivator alam semi kaisar tingkat 5 di antara mereka. Keempat orang itu mulai menyatukan kekuatan mereka. Keempatnya menggenggam senjata spiritual masing-masing, dengan tatapan ketakutan mengarah ke Qin San. "Tuan, kami datang bukan untuk bertarung dengan Anda,"
kami hanya ingin mencari tahu apa yang membuat Anda sampai membantai orang-orang kami, kata salah satu dari mereka mencoba meredakan situasi. Qin San tersenyum mendengus mendengarnya, karena aku tidak senang dengan kekuatan apapun yang terkait dengan Istana Langit, jawab Qin San lalu mulai bergerak. Dengan mengayunkan tinjunya ke arah 4 orang itu. Ngaum, cukurukuk, swus. Naga energi besar melayang rendah lalu jatuh menghujani 4 orang yang terkurung di dalam formasi pengurung tingkat nirwana itu. Keempatnya hanya bisa membalas dengan melepaskan serangan balasan ke arah naga energi dengan kibasan senjata mereka. Sial, serangan kita bahkan tidak membuat serangan dari pemuda itu melemah sedikit pun. Gumam salah satu dari 4 pria tua itu dengan wajah ketakutan. Tanpa berpikir panjang, keempatnya langsung menarik harta pertahanan masing-masing untuk melindungi mereka dari potensi kehancuran. Duar, jeder. Kubah cahaya yang mengurung 4 orang itu bergetar hebat begitu naga energi milik Qin San menghantam tubuh orang-orang itu. Kondisi 2 orang yang ada di alam nirwana tingkat puncak langsung kritis. Harta pertahanan yang melindungi mereka tak mampu menahan daya ledak serangan Qin San. Tubuh keduanya tampak dipenuhi luka menganga. Satu di antaranya bahkan kehilangan sebagian anggota tubuhnya dengan beberapa tulang yang terlihat di tubuh mereka. Sementara 2 kultivator alam semi kaisar tidak lebih baik. Keduanya juga mengalami guncangan yang hebat dan membuat keduanya memuntahkan darah segar. Tatapan 4 orang itu terlihat sangat menyedihkan. Sementara Dageng menatap kabut asap di dalam formasi pengurung sambil menelan ludah. Meski basis kultivasinya memang lebih rendah 1 tingkat dari basis kultivasi Qin San. Namun dia tidak yakin bisa membuat serangan dengan daya hancur yang baru saja dilepaskan Qin San. Sementara itu, Qin San sudah kembali bergerak dengan cahaya emas yang menyeruak menyelimuti tubuhnya. Slas, swus. 4 orang di dalam formasi pengurung tingkat nirwana itu menelan ludah melihat Qin San mendekat. Keempatnya berusaha bangkit untuk mempersiapkan serangan balasan. Tinju Qin San kembali terayun diikuti energi besar yang mengincar 4 orang itu kembali. Sus, duar. Ledakan lagi-lagi membahana di area formasi pengurung. Tidak menunggu kabut asap menipis, Qin San menerjang masuk ke dalam area ledakan lalu menghancurkan satu persatu dari 4 orang yang sudah kritis di dalam kabut asap itu. Dageng. Ayo kita pergi. Tidak lama lagi akan ada orang yang akan datang ke tempat ini. Aura pertarungan di tempat ini kemungkinan akan sampai di area pertemuan para pejabat Istana Langit itu, kata Qin San lalu meruntuhkan formasi pengurung miliknya. Setelah mengambil 4 cincin ruang yang tergeletak di tanah, usai menghancurkan tubuh 4 orang itu. Qin San dan Dageng bergerak dengan cepat meninggalkan tempat itu. Di aula besar kediaman penguasa kota Yang, pejabat utama Istana Langit yang datang bersama 5 orang lainnya mengernyit saat merasakan aura pertarungan yang pada akhirnya menyentuh persepsi mereka. Penguasa kota yang duduk di sisinya langsung panik begitu merasakan hal yang sama. Dia menoleh menatap tetua kota yang duduk di meja lain di ruangan itu. Para tetua kota yang ikut merasakan langsung berdiri lalu berjalan keluar. Sementara para pemimpin kota lainnya bersama masing-masing 2 tetua mereka saling melirik. Begitupun para pemimpin kelompok lain yang datang pada pertemuan itu. Kita bahkan belum membicarakan apapun. Sudah ada yang mengacau di dalam kota Yang. Bisik salah satu pemimpin kelompok tertentu yang ada di dalam ruangan itu. Pejabat utama Istana Langit yang duduk di sisi penguasa kota Yang tiba-tiba berdiri dengan tatapan menyipit. Sepertinya ada yang ingin mencoba mengukur seberapa efektif cara Istana Langit menangani kekacauan, kata pria itu sambil berjalan meninggalkan mejanya. 5 pejabat dari Istana Langit yang datang bersamanya ikut berdiri, dan berjalan di belakangnya. Penguasa kota Yang dan penguasa kota lain yang hadir di pertemuan itu, pada akhirnya ikut berdiri dan berjalan mengikuti pejabat utama tadi. Begitu keluar dari aula utama kediaman penguasa kota Yang, pejabat utama tadi langsung melayang ke arah aura pertarungan yang dia rasakan. Puluhan orang lain melayang mengikutinya ke arah yang sama.
Penduduk dan pengunjung kota yang ikut merasakan aura pertarungan itu tampak ikut bergerak ke arah datangnya aura pertarungan. Pasukan Istana Langit yang memenuhi beberapa area di pusat kota juga ikut bergerak ke area pinggiran kota yang. Pejabat utama Istana Langit itu melayang rendah di tempat 4 orang utusan pavilion laut spiritual yang dibunuh oleh Qin San. Tatapannya menajam ke area yang masih terlihat ditutupi kabut asap dan debu. Aura pertarungannya jelas adalah pertarungan kultivator alam semi kaisar, atau bahkan mungkin pertarungan alam kaisar. Tapi mereka malah bertarung serendah ini. Gumamnya dengan mata menyipit. Hal yang lebih mengherankan bagi dia, kerusakan di sekitar area pertarungan tidak terlalu meluas. Jika ini pertarungan antara kultivator alam kaisar, kerusakan di wilayah ini tidak akan mungkin seminim ini. Jangankan pertarungan alam kaisar, bahkan pertarungan alam nirwana sekalipun tidak akan menghasilkan dampak kerusakan seminim ini, batinnya. Indra spiritualnya terlepas mencoba merekonstruksi apa yang baru saja terjadi di tempat ini. Keningnya berkerut begitu dia merasakan aura formasi tingkat nirwana yang baru saja diruntuhkan di area ini. Ahli formasi tingkat nirwana, area ini sepertinya jadi area jebakan. Batinnya lalu dengan segera melayang lebih tinggi dan keluar dari wilayah tadi. Dia tidak ingin jadi korban berikutnya yang terkurung oleh formasi tertentu di wilayah itu. Pejabat utama Istana Langit itu mengira, kemungkinan wilayah itu adalah area jebakan yang disiapkan oleh ahli formasi tertentu. Orang-orang yang awalnya mengikutinya dan melayang di sisinya dengan panik ikut melayang meninggalkan tempat itu. Di langit yang lebih tinggi pria tua itu menoleh menatap penguasa kota yang. Apa di kotamu ada ahli formasi tingkat nirwana? Tanyanya. Penguasa kota yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada tuan. Formasi pertahanan kota kami bahkan hanya formasi tingkat penguasa. Ahli formasi tingkat nirwana di domain Tianji ini hanya ada beberapa orang. Sebagian hidup lepas tanpa ikatan dengan kekuatan manapun dan sebagian lain ada di 2 sekte, yakni sekte kolom langit dan sekte lingkaran cahaya, jawab penguasa kota yang. Pejabat utama Istana Langit itu menyipit mendengarnya. Apa 2 sekte itu ingin mencoba bermain dengan Istana Langit? Gumamnya. Penguasa kota yang langsung panik mendengarnya. Dia tahu persis. Mengganggu 2 sekte itu akan menjadi masalah besar di domain Tianji. Ketenangan yang selama ini terjaga di berbagai kota akan bermasalah. Jika Istana Langit mencoba menginvasi 2 sekte itu, dampaknya pasti akan terasa ke semua kota, termasuk kota yang. Tuan, ini belum pasti dilakukan oleh 2 sekte itu. Meski mereka tidak mengirim utusan untuk menghadiri pertemuan dengan Tuan, tapi mereka selama ini cukup pasif dalam kondisi politik di wilayah domain Tianji. Aku juga tidak pernah mendengar 2 sekte itu bersikap negatif pada Istana Langit, meski mereka juga tidak menampakkan dukungan. Kata penguasa kota yang. Penguasa kota yang melayang di sisi penguasa kota yang ikut mengangguk membenarkan perkataan penguasa kota yang. Dia juga tahu, perselisihan Istana Langit dan 2 sekte itu akan ikut berdampak pada kota mereka. Meski Istana Langit tidak diragukan bisa menghancurkan 2 sekte itu jika menurunkan kekuatan utamanya, namun tetap saja perang akan berdampak pada semua area di wilayah domain Tianji. Para prajurit Istana Langit tampak sudah mengepung area tempat pertama kali aura pertarungan menyebar. Kabut asap dan debu sudah menguap di area pertarungan. Para prajurit itu kini berdiri di sekitar kubangan yang terbentuk akibat pertarungan di area itu. Mereka hanya menemukan sisa aura serta serpihan kain yang hancur. Ini lebih mirip perampokan dibanding upaya mengacaukan kota yang saat pejabat utama ada di kota ini, kata salah satu pemimpin pasukan Istana Langit yang memeriksa di sekitar kubangan. Pemimpin pasukan itu lalu mendongak menatap pejabat utama Istana Langit yang masih enggan mendekati area kubangan. Mendapatkan tatapan seperti itu dari pemimpin pasukan tadi, pejabat utama Istana Langit itu menoleh ke salah satu pria paruh baya yang datang bersamanya. Periksa di bawah sana dan temukan apapun yang bisa menjadi petunjuk, katanya. Pria paruh baya di alam semi kaisar itu mengangguk ringan lalu bergerak turun lalu mendarat di sekitar kubangan.
Pemimpin pasukan yang sudah memeriksa sejak awal area itu langsung menundukkan kepala memberi hormat pada pria paruh baya itu. "Salam Jenderal," kata komandan prajurit itu. Hanya dengan melihat lencana yang tergantung di pinggang pria paruh baya itu, prajurit yang biasanya bertugas di sekitar gerbang formasi besar yang menghubungkan wilayah perlindungan Istana Langit dan Gurun Pasir Langit langsung tahu posisi pria paruh baya ini. "Apa yang kamu temukan?" tanya Jenderal di ranah semi kaisar itu. "Ini hanya analisa dangkal aku Jenderal. Sepertinya, pertarungan yang terjadi di sini hanya masalah pertarungan biasa dan bukan untuk mengacaukan pertemuan yang sedang dirancang pejabat utama. Kami hanya menemukan serpihan kain dan potongan tubuh kecil. Sepertinya ini hanya perampokan. Tidak ada harta apapun yang tersisa di tempat ini termasuk senjata spiritual. Tapi pelakunya benar-benar kejam. Jangankan menyisakan harta dari korbannya, dia bahkan menghancurkan tubuh korbannya," kata pemimpin prajurit itu. Jenderal Istana Langit itu menyipit mendengarnya lalu melompat turun ke kubangan sambil memperhatikan area itu. Kening jenderal itu mengernyit melihat sisa pertarungan di area itu. "Ini pertarungan yang tidak seimbang dan berakhir dengan cepat," gumamnya. Tatapannya menajam saat menemukan pecahan lencana di dalam kubangan itu. Dia mengambil pecahan lencana itu sambil mencoba mengusap tanah yang menempel. "Ini lencana paviliun laut spiritual," batinnya lalu melayang kembali sambil memegang erat pecahan lencana tadi. Jenderal itu kini melayang di depan pejabat utama Istana Langit sambil memperlihatkan potongan lencana yang dia temukan di dalam kubangan tadi. Pejabat utama itu menyipit sambil meraih potongan lencana yang ditemukan jenderal tadi. "Ini lencana milik paviliun laut spiritual. Bukankah seharusnya kelompok ini hanya ada di domain Xuan Ming?" gumam pria tua itu. Penguasa kota yang melayang tak jauh dari pejabat utama itu langsung menelan ludah mendengar ucapan pejabat utama itu. Bagaimanapun dia datang ke kota yang ini bersama 4 orang utusan paviliun laut spiritual yang sedang mencari pembantai anggota kelompok mereka di kota yang. "Maaf Tuan, jika itu benar milik orang paviliun laut spiritual, sepertinya aku tahu apa yang sedang terjadi," kata penguasa kota yang. Pejabat utama Istana Langit dan jenderal yang menemukan potongan lencana tadi langsung menoleh menatap penguasa kota yang. "Ceritakan apa yang kamu ketahui," tanya pejabat utama Istana Langit itu. Penguasa kota yang mulai menceritakan semua hal yang terjadi di kota yang sebelum dia ke kota yang ini. Termasuk menceritakan bagaimana paviliun laut spiritual bisa ada di kota yang. Pejabat utama Istana Langit itu tampak mengernyit mendengar cerita dari penguasa kota yang. Dia lalu menoleh ke jenderal yang menemukan potongan lencana itu. Minta prajurit untuk tidak mencari pelakunya. "Jika ahli dari paviliun laut spiritual yang ada di alam kami kaisar tingkat 5 saja bisa mati semudah ini, itu berarti kekuatan orang ini bukan sesuatu yang bisa ditangani para prajurit kita," kata pejabat utama itu. Dia lalu mengajak yang lainnya kembali ke kediaman penguasa kota yang. Begitu sampai di dalam aula utama kediaman penguasa kota Jing, pejabat utama itu langsung memerintahkan jenderal tadi untuk mengawasi lebih ketat pergerakan di sekitar kediaman ini. Dia tidak ingin ceroboh sedikit pun dan jadi korban di kota ini. Jenderal itu mengangguk lalu berdiri bersama 1 orang lainnya di alam nirwana tingkat puncak yang datang bersamanya. Para penguasa kota dan pemimpin kelompok yang ada di ruangan itu terlihat khawatir saat melihat antisipasi yang sedang dibangun pejabat utama itu. "Aku tidak bisa memastikan apakah orang yang membunuh utusan paviliun laut spiritual itu adalah musuh Istana Langit atau hanya kelompok tertentu yang hanya tidak suka dengan kehadiran kekuatan dari domain lain masuk ke domain Tianji ini," kata pejabat utama itu mencoba menenangkan suasana di dalam aula itu. Di sisi lain, sementara itu di dalam kedai besar yang terletak di bukit yang sama dengan bukit yang ditempati kediaman penguasa kota yang, Kim San dan Da Geng tampak duduk dengan tenang di sudut ruangan, sambil mendengarkan semua pembicaraan yang ada di dalam kedai itu. Beberapa pemimpin prajurit Istana Langit juga terlihat di beberapa meja di dalam kedai itu. Setiap orang di dalam kedai itu melindungi meja mereka dengan energi pembatas masing-masing.
Bagi mereka dengan basis kultivasi yang rendah, meski sudah melindungi pembicaraan mereka dengan energi pembatas, mereka tetap menahan diri untuk tidak membahas sesuatu yang sensitif. Bagaimanapun mereka tahu, dengan ranah kultivasi mereka yang rendah, sangat memungkinkan seseorang dengan basis kultivasi lebih tinggi akan menangkap semua isi pembicaraan mereka. Situasi ini benar-benar tidak baik. Penguasa kota sudah mencoba menjadikan kota kita yang selama ini aman-aman saja ini, jadi target orang-orang yang masih setia pada Kaisar Langit terdahulu, kata seseorang di salah satu meja. Dia berani berbicara sebebas itu karena energi pembatas yang melindungi mejanya menyeruak dari tubuhnya, yang merupakan kultivator alam semi Kaisar tingkat 1. Apalagi dia tidak merasakan keberadaan seseorang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darinya di dalam kedai ini. Termasuk para komandan pasukan Istana Langit yang ada di dalam kedai itu, hanya berada di alam kekosongan. Setelah sekian lama hanya diam mendengarkan, Dageng juga mulai buka suara bertanya tentang situasi yang ada saat ini. Tuan Qin, apa kita sudah selesai dengan ini semua? Tidak ada apapun informasi yang kita dapatkan soal hasil pertemuan itu, kata Dageng. Dia merasa berada di kedai dengan jarak yang sangat dekat dari kediaman penguasa kota yang ini, tetap saja sama dengan berada jauh dari kediaman itu. Mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi mengenai hasil pertemuan yang mungkin disepakati pejabat utama Istana Langit itu, dengan beberapa penguasa kota dan pemimpin kelompok tertentu. Semua yang mereka dengar di tempat ini hanya persepsi setiap orang serta keluhan beberapa klan, atas keputusan penguasa kota yang menjadikan kotanya lokasi pertemuan dengan utusan Kaisar Langit Zhang. Tidak, kita mungkin tidak akan menyerang utusan itu. Tapi kita akan menanamkan rasa takut pada siapapun yang berani membangun hubungan dengan Istana Langit di domain Tianji ini, kata Qin San. Dageng tersenyum sumringah mendengar ucapan Qin San. Dia merasa benar-benar hidup dengan bergerilya seperti ini melawan Istana Langit. Meski aku tidak tahu tujuan Tuan yang sebenarnya. Namun aku benar-benar senang dengan permainan seperti ini. Sudah terlalu lama, aku hanya diam di kedai langit tanpa kegiatan yang bisa meningkatkan adrenalin seperti ini, balas Dageng. Qin San membalasnya dengan senyuman, lalu membuka kembali mulutnya. Kalian akan mendapatkan permainan yang lebih menantang selama mau ikut denganku. Tapi tantangannya juga akan sangat berbahaya, kata Qin San. Dageng malah tampak lebih bersemangat mendengarnya. Qin San mulai menyusun rencananya untuk dilakukan di kota yang ini sebelum kembali ke kota Lihua. Dageng yang mendengarnya mengangguk penuh semangat. Ini akan lebih menarik seandainya saudara Aibao dan saudara Bolin ada di sini, katanya. Keduanya terus duduk di dalam kedai itu layaknya orang yang tidak memiliki urusan lain. Keduanya baru mulai berdiri dari kursi mereka lalu berjalan meninggalkan kedai itu, saat para prajurit Istana Langit yang ada di luar kedai itu terlihat mulai bergerak. Pertemuan itu seharusnya sudah berakhir, kata Qin San sambil berjalan keluar dari kedai. Qin San dan Dageng lalu berjalan dengan santainya ke arah alun-alun kota, tempat para pasukan Istana Langit kini berkumpul. Selain para pasukan Istana Langit, penduduk lokal dan para pasukan yang mengiringi kedatangan penguasa kota serta para pemimpin kelompok yang memenuhi undangan penguasa kota yang juga terlihat mulai berkumpul di alun-alun kota. Alun-alun kota yang luas itu kini berkumpul lebih dari 20.000 orang. Itu sudah termasuk penduduk lokal dan pengunjung yang datang ke kota yang. Qin San dan Dageng hanya berdiri di luar alun-alun di bawah pohon besar. Sepertinya ada sesuatu yang sedang akan diumumkan dari hasil pertemuan itu. Kalau tidak, mana mungkin orang-orang ini diminta berkumpul di tempat ini, kata Dageng. Tidak berselang lama dari puncak bukit tempat kediaman penguasa kota yang berada. Puluhan orang mulai melayang mendekati alun-alun kota. Pejabat utama Istana Langit menjadi salah satu yang melayang mendekat. Pria tua itu menyapukan pandangannya pada ribuan orang yang sudah berkumpul. Silahkan Tuan, Anda bisa mengatakan sesuatu pada penduduk yang ada di bawah sana sebelum Anda benar-benar meninggalkan Domian Tianji, kata penguasa kota yang. Pria tua dari Istana Langit itu mengangguk pelan.
Kalian pasti bertanya, kenapa baru sekarang Kaisar Langit mengutus utusan resmi sepertiku ke kota ini? Itu karena pada dasarnya Kaisar Langit tidak butuh pengakuan dari siapapun. Sejak dia menduduki tahta dan mendapat restu dari para dewa utama, dia adalah Kaisar Langit, tak terpengaruh sedikit pun dengan adanya wilayah yang belum mengakuinya. Aku datang hanya karena Kaisar Langit peduli dengan semua wilayah yang masuk dalam lingkaran formasi besar. Aku datang ingin menyampaikan pada semuanya, jika Istana Langit akan tetap jadi pelindung wilayah 6 domain dari siapapun, yang mencoba mengacaukan ketenangan di wilayah 6 domain di dalam wilayah perlindungan Istana Langit, katanya. Kedengarannya sangat bijak, namun Qin San, Dageng dan mereka yang sedikit mengerti dengan lingkaran kekuasaan tahu betul, itu hanya pengumuman yang ingin menggait hati penduduk lokal domain Tianji. Pria tua itu terus berbicara layaknya pelindung. Wajah pejabat utama itu terlihat sangat tenang. Tidak mendapatkan serangan dari siapapun saat melayang rendah seperti ini. Membuatnya sangat yakin jika domain Tianji sebenarnya memang sudah tidak lagi menyimpan terlalu banyak kekuatan yang memihak Kaisar Langit terdahulu. Letak domain Tianji termasuk sangat strategis. Dengan menguasai domain ini, Istana Langit memiliki kesempatan untuk melebarkan pengaruhnya ke dua domain lainnya, yang selama ini masih sering menolak keberadaan Istana Langit pasca suksesi kepemimpinan. Sepertinya pertarungan sebelumnya memang hanya melibatkan kekuatan yang terganggu, dengan bisnis yang mungkin akan dijalankan paviliun laut spiritual di domain ini. Batinnya, dia lalu menoleh menatap para penguasa kota yang melayang di belakangnya. Sekarang aku berharap banyak pada kalian untuk menciptakan rasa aman di domain Tianji ini. Setelah ini, aku akan mengabari kalian soal keputusan Kaisar pasca pertemuan ini, katanya. Usai mengatakan itu, pria tua itu bersama 5 orang lain yang sebelumnya datang bersamanya mulai pamit. Lubang hitam besar sudah terbentuk di langit. Di area bawah tatapan Qin San dan Dageng tampak sudah menajam. Dageng bersiaplah, kata Qin San. Dageng mengangguk pelan. Sementara di langit, 6 orang dari Istana Langit itu mulai melayang memasuki lubang hitam yang muncul tadi. 6 penguasa kota dan 7 pemimpin kelompok yang memilih menghadiri pertemuan itu menatap lubang hitam yang mulai tertutup pelan. Begitu lubang hitam itu tertutup sempurna dan menghilang di depan orang-orang itu, aura kuat tiba-tiba menyeruak menyelimuti alun-alun kota yang luas. Dari hutan kecil di luar alun-alun kota, seseorang dengan penutup wajah melayang sambil melemparkan aura penekanan ke arah puluhan orang yang tadi melayang mengantar kepergian pejabat utama Istana Langit tadi. Seribuan prajurit Istana Langit yang sedang berada di alun-alun kota, langsung panik saat melihat keberadaan orang dengan penutup wajah itu. Sial, orang ini baru muncul saat pejabat utama pergi. Sepertinya dia memang sengaja menunggu momen ini, kata penguasa kota Yang. Dari puluhan orang yang melayang itu hanya ada kultivator alam semi kaisar dan nirwana. Ledakan tiba-tiba membahana di area bawah di tempat para prajurit Istana Langit sedang memasang sikap siaga dengan kemunculan pria dengan penutup wajah itu. Penduduk lokal bersama ratusan pasukan pengawalan para penguasa kota dan pemimpin kelompok yang menghadir pertemuan sebelumnya, langsung bergerak menjauh dari area ledakan. Kabut debu dan asap menutupi area itu. Pria dengan penutup wajah yang sedang melayang di langit masih terlihat tidak bergerak. Begitu kabut debu dan asap mulai menipis di area ledakan, ratusan prajurit Istana Langit terlihat terbaring dengan luka menganga di tubuh-tubuh mereka. Sementara sisanya masih berdiri tegak dengan ketakutan di wajah mereka. Mata para penguasa kota itu kini tertuju ke pria lain dengan penutup wajah melayang rendah di atas area ledakan. Kalian para prajurit yang setia pada Zhang Bingji bukan? Mati saja kalian, kata Qin San lalu kembali mengayunkan tinjunya. Slas, swus. Daya hancur yang lebih menakutkan langsung mengincar ratusan prajurit Istana Langit yang masih hidup. Kekuatan tertinggi dari para prajurit ini hanya berada di alam kekosongan. Itu pun hanya para komandan dari unit prajurit yang diturunkan ke kota yang ini. Duar, jeder. Ledakan besar kembali menghantam area tempat para prajurit itu.
Serangan gabungan yang mereka lepaskan tidak bisa menghancurkan serangan yang dilepaskan Qin San. Kali ini tidak ada satupun lagi prajurit Istana Langit yang masih berdiri di alun-alun itu. Semuanya terbaring dengan kondisi memprihatinkan di dalam kubangan besar yang terbentuk akibat ledakan tadi. Di langit, 6 penguasa kota dan para pemimpin dari kelompok lain menelan ludah melihat pemandangan di bawah mereka. Sial, ada 2 orang kultivator alam kaisar yang ternyata memantau sejak awal, kata penguasa kota Yang. Qin San sudah melayang ke ketinggian lalu berhenti di sisi Dageng. Meski menggunakan penutup wajah namun sorot matanya benar-benar membuat puluhan pemimpin dari 6 kota dan kelompok tertentu itu mulai menelan ludah. Tuan, kenapa Anda tiba-tiba membuat kekacauan di kota kami? Aku tidak mengingat kota yang memiliki musuh di luar sana, kata penguasa kota Yang. Qin San tersenyum mencibir mendengarnya. Sejak kamu menjadi inisiator pertemuan dengan perwakilan Istana Langit, maka kamu sudah membuat jalan permusuhan denganku, kata Qin San. Penguasa kota Yang menelan ludah mendengar itu. Dia tidak menyangka jika di domain Tianji ini, benar-benar ada yang tidak suka dengan Istana Langit. Setelah ratusan tahun dia tidak melihat dan mendengar perlawanan yang tampak nyata pada kekuatan Istana Langit yang ada di perbatasan. Dia menyimpulkan jika rumor tentang kekuatan yang menantang Kaisar Langit Zhang di domain Tianji sebenarnya tidak ada. Qin San dan Dageng tiba-tiba bergerak serempak. Dageng langsung menyerang puluhan ketua dari 6 kota dan tetua kelompok lain yang masih melayang di langit. Sementara Qin San sudah bergerak dengan tinjunya ke arah 6 penguasa kota dan pemimpin kelompok. Satu kali ayunan tinjunya, energi besar langsung menyeruak menghantam 3 pemimpin kelompok yang lambat bergerak menghindar. 3 kultivator alam nirwana tingkat 8 itu diledakkan dengan satu serangan. Bagaimana mungkin tubuh mereka yang hanya dilindungi energi pembatas akan bertahan dari serangan Qin San yang sudah berada di alam kaisar tingkat 2? Bunuh, teriak Qin San lagi lalu menghilang dari tempatnya semula melayang. Sesaat kemudian dia muncul tak jauh dari para pemimpin kelompok itu. Dia membunuh satu persatu orang-orang itu, hingga menyisakan 6 penguasa kota yang melayang dengan wajah ketakutan. Penguasa kota yang sudah menarik harta pertahanannya dan memegang erat pedangnya. Dia menoleh sesaat melihat tetua kotanya bersama tetua kota lain yang kini dibantai satu persatu oleh Dageng. Kita tidak akan selamat dengan tinggal di sini. Satu-satunya jalan selamat adalah pergi dari sini dan meminta perlindungan Istana Langit, kata pria tua itu pada 5 penguasa kota lainnya. Saat 6 orang itu sepakat untuk membuat serangan dan membuka jalan melarikan diri, Qin San sudah mengantisipasi rencana pelarian mereka dengan mendirikan formasi pengurung tingkat nirwana. Kubah cahaya langsung terbentuk mengurung 6 orang itu. Keenamnya berwajah muram saat merasakan tingkatan formasi yang sedang berdiri mengurung mereka. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak melihatnya melemparkan bendera formasi sebelumnya, kata penguasa kota yang dengan wajah ketakutan. Qin San melayang diam di dalam formasi pengurung sambil menatap tajam 6 penguasa kota yang sudah ketakutan di dalam formasi itu. Hanya dengan merasakan aura alam kaisar tingkat 2 di tubuh Qin San, membuat mereka merasa sudah diambang kematian. Dia tidak mungkin kultivator biasa. Dari usia tulangnya, orang ini bahkan belum mencapai 50 tahun, namun sudah berada di alam kaisar tingkat 2. Bahkan Kaisar Langit Zhang Bingji sekalipun baru mencapai alam kaisar setelah usianya lebih dari 100 tahun. Gumam penguasa kota yang dengan wajah ketakutan. Bunuh, kata Qin San lalu mulai bergerak kembali. Swus, wus. Cahaya emas yang menyelimuti di tubuhnya membuat aura agung benar-benar tersiar dari tubuh Qin San. Penduduk kota yang melihat pertarungan di langit juga mulai terbelah. Beberapa di antara mereka, apa yang terjadi saat ini karena ulah penguasa kota yang sendiri. Tidak ada kekuatan lain di kota yang ingin ikut campur. Para klan kuat di kota ini memilih hanya menyaksikan dari bawah. Meski mereka ingin ikut campur, juga tidak ada gunanya. Para pemimpin klan terkuat di kota ini hanya berada di alam nirwana tingkat puncak,
dan sebagian berada di alam semi kaisar tingkat 1. Ikut campur di dalam urusan ini sama saja dengan datang mengantarkan nyawa. Di langit, ledakan sudah kembali menggema. Di dalam formasi pengurung, jumlah orang yang melayang kembali berkurang. Kini sisa 4 orang yang melayang di dalam formasi itu dengan wajah ketakutan. Penguasa kota yang memegang pedangnya dengan erat. Meski angin bertiup dengan kencang di langit kota yang, butiran keringat tetap terlihat di kening pria tua itu. Ini bukan keringat kepanasan, tapi keringat kepanikan. Tidak ada jalan keluar yang bisa mereka temukan. 2 penguasa kota sudah mati di depan mereka. Sementara musuh di depan mereka masih terlihat sangat santai, tidak ada tanda-tanda kehabisan energi. Di sisi pertarungan lain, Dageng juga semakin brutal membantai para tetua dari 6 kota, dan para tetua dari kelompok yang menghadiri pertemuan dengan utusan Kaisar Langit. Pria paruh baya itu benar-benar menikmati pertarungannya. Dia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Untung Tuan Qin berhasil membunuh Tuan Abao. Jika tidak, aku tidak akan pernah menemukan pengalaman menyenangkan seperti ini, gumam Dageng dengan raut wajah kegirangan. Di dalam formasi pengurung Qin San tampak bersiap kembali bergerak. Melihat itu, penguasa kota yang langsung membuka mulutnya, "Tuan, mari kita bicarakan ini dengan baik. Kami bersedia memberi penjelasan yang memuaskan pada Anda," kata pria tua itu. Qin San tersenyum mengejek mendengarnya. "Memberi penjelasan padaku? Penjelasan apa yang bisa diberikan oleh musuh seperti kalian padaku? Semua orang yang terafiliasi dengan Zhang Bingji adalah musuhku. Sejak kalian menunduk memberi hormat pada utusan Zhang Bingji tadi, kalian sudah ditakdirkan mati di tanganku," kata Qin San lalu kembali bergerak dengan energi besar yang sudah terkumpul di 2 tinjunya. Slas, swus. Kali ini dia berhasil membunuh 2 penguasa kota lainnya dan menyisakan penguasa kota yang, dan penguasa kota yang melayang dengan raut wajah ketakutan. Qin San kembali melayang diam ambil melemparkan tatapan ke arah 2 pria tua itu. Dia benar-benar memberikan rasa takut yang berlebih pada 2 penguasa kota ini. Jangankan 2 penguasa kota yang melayang di depan Qin San saat ini. Bahkan para pengikut mereka yang masih ada di daratan rasanya ingin membuka jubah kebesaran kediaman penguasa kota masing-masing. Kita akan mati seperti para penguasa kota dan tetua kota jika masih tetap tinggal di sini. Sebelum dia menargetkan kita, sebaiknya kita segera meninggalkan kota yang, kata salah satu pasukan pengawalan yang mengirimi penguasa kota yang ke kota yang ini. Rekannya yang lain mengangguk lalu mereka dengan pelan mulai keluar dari kerumunan dan bergerak menjauh dari alun-alun kota yang. "Sekarang giliran kalian," kata Qin San lalu bergerak dengan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Penguasa kota yang dan penguasa kota yang saling melirik sambil mengangkat pedang mereka. Dia ingin menyerang langsung. "Sepertinya ini kesempatan yang bagus bagi kita untuk melukainya," kata penguasa kota yang. Qin San tidak mengendurkan kecepatannya, dia meluncur seperti rudal yang akan menabrak 2 orang itu. Begitu jaraknya makin dekat, 2 orang itu mulai mengayunkan pedang mereka, mencoba melukai Qin San dengan energi dari pedang masing-masing. "Tidak berguna," kata Qin San. Tinjunya menabrak langsung energi pedang yang dilepaskan 2 orang itu. Ledakan menggema disertai asap yang membentuk kabut. 2 penguasa kota itu terdiam dengan wajah muram melihat energi pedang mereka sama sekali tidak melukai musuh mereka. Bukan hanya itu, Qin San malah menghancurkan energi pedang mereka dengan tinju langsung. Wush! Duar, duar! Ledakan menggema kembali di area tempat penguasa kota yang sedang melayang. Pria tua itu sudah berusaha menahan pukulan Qin San dengan mengangkat pedang agung kualitas tinggi di tangannya yang digunakan sebagai perisai. Sayangnya kekuatan pedang itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tinju Qin San yang mengaktifkan kekuatan tubuh kaisarnya. Tubuh penguasa kota yang meledak menjadi kabut darah. Di sisinya penguasa kota yang terdiam sambil menelan ludah. Rasanya dia ingin melampiaskan ketakutannya dengan menangis. Melihat Qin San kembali meluncur ke arahnya, pria tua itu mengeluarkan semua harta pertahanan yang dia miliki,
berharap ada harapan hidup setelah menggunakan semua sumber daya yang dia miliki. Sayangnya semua itu masih tidak bisa menyelamatkannya. Qin San memang tidak bisa membunuhnya dengan satu kali mendaratkan tinjunya. Tapi hanya dengan satu kali tinjunya, Qin San sudah menghancurkan semua sumber daya pertahanan yang diaktifkan oleh pria tua itu. Tinju keduanya pada akhirnya membuat pria tua itu menyusul penguasa kota lainnya. Qin San melayang lebih rendah menangkap cincin ruang milik penguasa kota yang jatuh. Setelah menghancurkan tubuhnya, ada peningkatan. Aku akhirnya bisa mengontrol kekuatan tubuhku dengan hanya menghancurkan tubuh lawan tanpa ikut menghancurkan cincin ruangnya, gumam Qin San sambil tersenyum puas. Selama ini, jika dia mengaktifkan kekuatan tubuhnya, setiap kali menghancurkan musuhnya, cincin ruang yang mereka gunakan ikut hancur. Namun kali ini berbeda. Dia sudah bisa mengatur dengan baik kekuatan tubuhnya yang tidak menghancurkan cincin ruang yang digunakan penguasa kota Yang dan penguasa kota Yang. Alun-alun kota sudah kosong. Semua orang berdiri di luar alun-alun kota. Qin San mendarat di bawah area pertarungan lalu mengambil satu persatu cincin ruang yang tergeletak di alun-alun kota yang terdampak pertarungan di langit. Di langit area lain, Dageng juga akhirnya menyelesaikan pertarungannya. Melihat Qin San mengambil satu persatu cincin ruang yang tergeletak di tanah, membuat Dageng menampakkan wajah penyesalan. Sial, aku benar-benar tidak bisa berpikir seperti Tuan Qin. Dia bahkan masih bisa membunuh tanpa ikut menghancurkan cincin ruang mereka, gumamnya. Dageng memang membunuh semua lawannya dengan menghancurkan tubuh mereka disertai cincin ruang mereka. Hal itu membuat tidak ada apapun yang bisa dia dapatkan setelah pertarungan, selain rasa puas setelah membantai orang-orang tadi. Qin San lalu kembali melayang ke langit lalu menyapukan pandangannya pada orang-orang yang tersebar di luar alun-alun kota. Jika kalian ingin kota yang tetap tenang seperti sebelumnya, ingatlah untuk tetap tahu menempatkan diri. Siapapun dari kalian yang nanti jadi penguasa kota, ingatlah tentang itu. Setiap kalian mencoba membangun hubungan dengan Istana Langit, maka aku akan datang membawa kehancuran bagi kalian, kata Qin San. Usai mengatakan itu, lubang hitam mulai terbentuk di depannya. Dia dan Dageng lalu melayang memasuki lubang hitam itu, dan meninggalkan kota yang di bawah pandangan ketakutan para kekuatan yang ada di kota Yang. Ada rasa lega yang terlihat di wajah orang-orang yang terkait dengan 6 penguasa kota. Dan para pemimpin kelompok yang sudah dibunuh oleh Qin San. Melihat Qin San dan Dageng pergi, mereka baru bisa merasa tenang. Beruntung 2 orang itu sama sekali tidak ingin berurusan dengan kita. Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari kediaman penguasa kota. Bisa-bisa berikutnya, aku yang akan jadi korban, kata salah satu pasukan dari kediaman penguasa kota Yang. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.